Bunda, Bapak, Ibu, Guru semua, nama saya Andrew Salim dan saya kelas 10 AMIA. Di video kali ini saya ingin membahas tentang kehidupan manusia praaksara berdasarkan arkeologi dan geologi. Kehidupan manusia praaksara berdasarkan arkeologi dan geologi ini terbagi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Sekarang saya akan bahas zaman batu. Zaman batu ini terbagi atas 4 zaman, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Mesolitikum, zaman batu muda atau Neolitikum, zaman batu besar atau Megalitikum. Nah, zaman batu ini menuju pada periode di mana alat-alat yang digunakan manusia masih terbuat dari batu. Sekarang saya akan bahas dari keempat zaman tadi, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Dari Paleolitikum dulu. Paleolitikum ini di mana manusia masih menggunakan batu yang sangat kasar. Jadi cirinya dari tempat tinggalnya masih nomaden atau berpindah-pindah dan kadang di pohon-pohon atau di hutan. Cara memenuhi kebutuhannya itu dengan food gathering atau berburu dan mengumpulkan makanan. Pembagian kerja laki-laki itu berburu dan wanita yang mengumpulkan makanan. Hasil kebudayaan dari Paleolitikum yaitu kapak genggam, kapak perampas, dan alat serpi bilah atau flakes, dan semuanya masih sangat kasar. Seperti yang saya bilang tadi, pada saat zaman Paleolitikum itu batunya masih sangat kasar. Zaman batu tengah atau Mesolitikum, Mesolitikum ini sudah mulai diasah halus batunya. Ciri-cirinya tempat tinggalnya itu masih semi sedentair atau kadang-kadang berpindah atau menetap. Itu biasanya mereka di gua. Cara memenuhi kebutuhannya semi food gathering atau kadang-kadang berburu, kadang-kadang bercocok tanam. Nah, bercocok tanam pada saat zaman Mesolitikum ini masih tingkat awal, dimana bercocok tanam mereka itu masih menggunakan sistem huma, yang artinya bercocok tanam dengan membakar hutan dan tanpa memperhatikan teknik penyuburan tanah. Hasil kebudayaan dari Mesolitikum yaitu kapak Sumatera, bontul, lukisan dinding gua, dan itu semuanya mulai diasah halus. Yang ketiga ada zaman batu Neolitikum. Zaman batu Neolitikum ciri-cirinya tempat tinggal itu masih menetap atau sedenter dan sudah mulai membuat rumah. Bisa dibilang sih sudah membuat rumah. Cara memenuhi kebutuhannya itu food producing, jadi bercocok tanam dan beternak. Hasil kebudayaannya yaitu beliung persegi, kapak lonjong, dan masih banyak lagi. Dan zaman batu muda atau baru itu ada revolusi kehidupan, di mana dari food gathering atau dari zaman Paleolitikum dan Mesolitikum menjadi food producing. Inilah yang tadi saya bilang yaitu cara memenuhi kebutuhan dari zaman Neolitikum. Nah, saya akan bahas zaman batu paling terakhir, yaitu zaman batu besar atau Megalitikum. Dengan mega artinya besar, pasti makanya dikatakan zaman batu besar, di mana tempat tinggal dan cara memenuhi kebutuhan itu sama, sudah membuat rumah dan food producing. Hasil kebudayaan dari Megalitikum itu ada waruga, bunda, terus mempir, dolmen, dan lain-lain. Ciri-ciri kehidupannya mulai mengenal yang namanya kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Nah, kepercayaannya ada 3, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Sekarang saya akan menjelaskan tentang zaman logam. Zaman logam ini pastinya ada 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, hanya itu yang bisa saya kasih tahu. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama, mengapa manusia sangat bergantung? Sejak ada dalam perjalanan sangat dekat dengan alam, karena manusia sangat bergantung dengan alam, di mana mereka memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu hewan dan tumbuhan. Yang kedua, menurut kamu bagaimanakah cara memenuhi kebutuhan dan proses perkembangan
pada zaman praaksara ini. Dari zaman Paleolitikum manusia masih berburu makanan atau bergathering. Mesolitikum manusia mulai bercocok tanam. Neolitikum manusia mulai memproduksi makanan. Dan yang terakhir ada Megalitikum, di mana manusia itu memproduksi makanan dan sudah mulai membangun rumah. Sudah segitu saja teman-teman dan Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kata bye bye.